Jadi, belakangan ini Presiden Prabowo menanggapi soal UU perampasan aset koruptor, ya. Akhirnya, gue sampai mikir ini negara kayak nunggu sinetron episode 1000, baru mulai beresin rumah dari maling-maling berdasi. Haha, iya. Tapi, at least sekarang udah ada respons. Semoga bukan cuma lip service ala-ala politisi menjelang masa bulan madu kekuasaan. Tapi serius, kenapa ya koruptor di sini tuh kayak punya 9 nyawa? Ditangkap, dihukum, balik lagi kayak reboot film horor. Masalahnya, hukuman kita tuh lembek banget. Coba bandingin sama negara-negara lain. Di Cina, hukuman mati. Di Arab, potong tangan. Di sini, palingan disuruh nulis surat permintaan maaf terus dapat remisi waktu Idul Fitri. Iya, kayak dapat diskon belanja. Selamat Hari Raya. Diskon 50% masa tahanan korupsi. Buset. Mungkin mereka pikir penjara tuh semacam tempat retreat spiritual, bukan hukuman. Padahal, efek dari korupsi itu loh, bukan cuma bikin negara rugi duit, tapi bikin rakyat menderita langsung. Dana bansos hilang, anggaran kesehatan dikorupsi, pendidikan terbengkalai. Tapi pelakunya nongkrong sambil main golf. Dan lucunya lagi, mereka itu sering dibilang terpandang atau tokoh masyarakat. Tokoh dari mana? Dari komik Marvel kali, karena punya kekuatan super, nyolong tanpa rasa malu. Makanya gue setuju kalau ada yang usul hukuman berat. Potong tangan? Bolehlah. Minimal kan biar mereka susah tanda tangan dokumen fiktif. Atau hukuman mati sekalian, biar nggak ada babak dua. Tapi pasti langsung muncul yang bilang, hak asasi manusia dong. Lah, hak rakyat buat hidup layak gimana? Koruptor tuh udah kayak vampir, ngisep darah rakyat pelan-pelan, sambil senyum depan kamera. Jadi kalau Prabowo beneran serius dorong UU ini, kita tunggu aksinya. Jangan cuma buat headline berita. Kita perlu lihat apakah ini cuma panggung politik atau benar-benar niat beresin kandang tikus. Dan bukan cuma tangkap, tapi rampas juga hartanya. Jangan sampai uang hasil korupsi malah diwariskan ke anak cucu. Itu sama aja ngasih medali buat pelanggaran. Bener. Bayangin aja kakeknya korupsi, cucunya masuk politik, terus bilang, saya ingin meneruskan perjuangan keluarga. Lah, perjuangan nyolong duit rakyat. Haha, iya. Jadi, buat UU ini, semoga bukan sekadar langkah awal, tapi awal yang brutal dan bikin kapok. Karena kalau enggak, kita bakal terus muter di siklus yang sama. Korupsi, tangkap, bebas, ulangi. Mungkin perlu slogan baru ya buat pemberantasan korupsi. Sekali nyolong selamanya tangan dingin. Dinginnya di freezer karena udah dipotong. Waduh. Tapi ya, satire begini kadang justru lebih nyentil. Karena realitanya udah terlalu absurd buat ditangisi. Tinggal tunggu, siapa yang berani benar-benar tegas. Atau siapa yang berani potong tangan tanpa mikir nanti susah salaman di acara resmi. Hahaha. Oke, kita lihat aja nanti. Tapi buat sekarang semoga rakyat gak cuma jadi penonton sinetron anti korupsi episode 0. Waktunya jadi kritikus yang nyentil, bukan cuma sabar. Betul. Dan buat pendengar, pertanyaannya sekarang, kalau kalian dikasih kuasa 1 hari, kalian mau kasih hukuman apa buat koruptor? Jangan jawab pindah ke penjara bintang 5, ya. Atau malah dikasih talk show sendiri. Judulnya, Dari Sel Menuju Senayan.